Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua kembali di channel YouTube kami, yaitu Ferdinand Rahmat, yang berisi tentang sharing-sharing ilmu keagamaan. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman semua, di sini saya akan membedah buku, yaitu Handbook of Islamic Education. Nah, ini merupakan sebuah buku mengenai pedoman pendidikan agama Islam. Nah, di sini terdapat beberapa contoh-contoh ya pedoman pendidikan Islam, dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai globalisasi kuno dan media penyebaran agama serta ideologinya. Nah, yang pertama kita akan bahas globalisasi kuno ya. Globalisasi kuno merupakan sebuah sejarah, sebuah periode sejarah globalisasi yang mengacu pada peristiwa dan perkembangan globalisasi sejak pertama kali ada sampai tahun 1600-an. Dan ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut hubungan antara masyarakat dengan negara, serta cara terbentuknya masyarakat berkat penyebaran ide dan norma sosial secara geografis di tingkat lokal dan regional. Nah, globalisasi kuno ini berinteraksi dari negara berinteraksi dan berdagang dengan satu sama lain dalam jarak dekat. Nah, bertetangga seperti itu, guna untuk memperoleh barang-barang yang dianggap mereka itu mewah ya. Mewah, barang mahal yang jarang ditemukan. Dan perdagangan ini memicu penyebaran ideologi seperti agama, struktur, ekonomi, dan ideologi politik seperti itu. Dan para pedagang setiap negara ini akan terhubung dan semakin mengenal antara negara satu dengan negara lainnya. Dan globalisasi ini tidak hanya memungkinkan penyebaran barang ke wilayah lain, akan tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk mengenal budaya lain melalui daerah-daerah kota atau kabupaten seperti itu, yang terlibat dalam suatu perdagangan yang disatukan oleh satu rute atau rute-rute yang lainnya, yaitu rute perairan, kemudian udara maupun daratan. Nah, beberapa di antaranya sudah dipakai sejak zaman dahulu, zaman kuno. Dan perdagangan ini terbagi menjadi beberapa tempat ya. Tempat tersebut digunakan untuk persinggahan atau pertukaran barang-barang untuk diperdagangkan ke pasar yang lebih jauh lagi. Dan pada saat itu subsistemnya mampu mencukupi diri sendiri ketimbang masa kini, sehingga tidak tergantung pada pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, perdagangan ini melibatkan beberapa subsistem yang terkait dan terbagi menjadi 3 sirkuit atau wilayah yang besar, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur Tengah, kemudian Timur Jauh. Nah, interaksi perdagangan ini merupakan cara peradaban pada masa lampau untuk berkomunikasi dan menyebarkan ide-ide, mendorong untuk memunculkan globalisasi baru dan sistem masyarakat yang lebih modern. Nah, seperti masa kini, masa modern yang kita rasakan ini merupakan suatu perwujudan dari globalisasi masa lampau, dan saat ini sudah terbentuknya suatu teknologi yang lebih canggih daripada masa lampau seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai media penyebaran agama dan ideologi. Nah, medianya seperti apa? Nah, media penyebaran
agama dan ideologi ini pertama kali terjadi pada saat revolusi Iran, di mana pada saat itu merupakan sebuah revolusi menggunakan media kecil. Nah, ketika ini dimobilisasi dan dikoordinir oleh para pemimpin agama, ini menggunakan jaringan komunikasi sosial yang masih tradisional. Kemudian ditingkatkan dan diperluas dengan menggunakan inovasi-inovasi yang lebih modern. Nah, termasuk pada selembaran fotokopi serta kaset audio. Nah, ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan agama dan ideologi-ideologi yang ada di Iran. Nah, setelah itu pada saat setelah pemilihan presiden Iran pada tahun 2009, ini terdapat pemberontakan Iran. Nah, pemberontakan ini melalui media sosial. Nah, seperti blog dan Facebook serta menggunakan Twitter. Nah, media-media ini digunakan untuk menyebarkan ideologi-ideologi mereka. Dan itu akan terus berkembang, berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kemudian saat ini itu terdapat akses internet. Nah, dan media baru yang digunakan untuk memperluas cakupan menyebarkan agama serta ideologi yang hampir bisa dijangkau di seluruh dunia. Nah, kemudian Muslim kita sebagai alat untuk membentuk berbagai bentuk pemberontakan dan memberikan massa media alternatif untuk membuat suara mereka didengar. Seringkali kita melawan narasi yang memonopoli sarana komunikasi dan komunikasi yang lainnya. Nah, media ini digunakan oleh kelompok ekstremis di seluruh dunia muslim dan barat sebagai alat untuk merekrut anggota baru, mencari anggota-anggota baru. Nah, kemudian di Eropa, di tempat lain, misalnya pada saat perekrutan anggota ISIS. Nah, ini seringkali melakukan perekrutan tersebut menggunakan media-media sosial. Dan ini seringkali tidak terjangkau oleh aparat-aparat setempat, sehingga mereka yang melakukan perekrutan ISIS itu lebih mudah dijangkau, lebih mudah untuk melakukan perekrutan tersebut. Dan ini merupakan salah satu hal yang berhasil ISIS lakukan untuk melakukan sebuah penyebaran agama serta ideologi-ideologi. Dan ini mudah untuk dijangkau masyarakat luas agar masyarakat itu mereka mau untuk ikut bergabung bersama ISIS. Padahal ISIS itu merupakan sebuah organisasi yang dilarang dan organisasi pemberontakan seperti itu. Nah, ISIS itu melakukan perekrutan melalui media-media. Nah, berbeda dengan aktivis masjid. Nah, aktivis masjid melakukan perekrutannya melalui masjid-masjid yang digunakan untuk melakukan dakwah-dakwah di lingkungan masyarakat. Dan tentunya berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian ISIS ini melakukan inovasi-inovasi yang baru dan pemikiran-pemikirannya sehingga dengan mudah dan cepat merekrut anggota-anggota baru dengan cepat. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa kompetensi yang luar biasa yang dilakukan ISIS untuk merekrut, mencari anggota-anggota baru. Nah, dan mereka mencuci otak para anggota yang baru dengan narasi-narasi yang menurut dia itu benar.
Seperti jika kita perang, kita akan mati syahid, seperti itu. Akan tetapi ada konteks-konteks yang lainnya yang harus kita pikirkan secara objektif, dan semoga kita tidak bisa tergabung dan tidak akan pernah bergabung dengan organisasi ini dan dijauhkan dari organisasi-organisasi terlarang yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah media penyebaran agama dan ideologi. Akan tetapi masih banyak media-media yang lainnya yang tentunya menunjang kita untuk berdakwah melalui media online seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, dan masih banyak yang lainnya. Dan kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk menangkal organisasi-organisasi yang sekiranya tidak cocok dan tidak pantas untuk ada di wilayah negeri kita. Seperti itu. Nah, mungkin ya seperti itu. Jika teman-teman melihat secara luas bahwasanya banyak organisasi-organisasi terlarang seperti itu, kita harus bisa menangkalnya dengan keimanan, ketakwaan, serta ilmu-ilmu kita yang kita gunakan, yang kita cari untuk membentengi diri kita dari organisasi-organisasi terlarang. Seperti itu. Baik teman-teman semua yang ada di manapun berada, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai globalisasi kuno dan media penyebaran agama serta ideologi. Nah, mari kita tambah wawasan kita pelajari dengan membaca buku sebanyak-banyaknya guna untuk membentengi diri kita dan menangkal dari organisasi-organisasi terlarang, seperti itu. Baik, teman-teman semua, ya. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.